Potlot dan slankers adalah dua hal yang selalu melekat jika bicara soal slang. Slankers merupakan komunitas pecinta slang yang jumlahnya ditaksir mencapai 1 juta orang di seluruh Indonesia. Tidak hanya mencintai soal musik-musik slang, slankers juga meresapi slang sebagai gaya hidupnya. Mereka begitu penting bagi perjalanan musik slang karena slankers tidak hanya hadir saat konser-konser besarnya saja, tetapi juga ada di dalam situasi-situasi genting di tubuh slang. Karena slankers bukan sekedar fans biasa, mereka adalah sahabat, teman diskusi, dan keluarga bagi slang. Potlot adalah nama gang di wilayah Jakarta Selatan yang menjadi tempat slang lahir, tumbuh, dan kini melegenda. Dulunya markas slang ini merupakan sekolah taman kanak-kanak yang dikelola oleh Bunda Yvette. Namun, seiring waktu, Potlot berubah menjadi tempat bermusiknya para anak-anak muda. Di Potlot, orang dari berbagai kalangan datang untuk berkarya seni dan bertukar pikiran. Hingga kini, Potlot adalah rumah bagi semua orang yang mencintai slang. Apa yang hal tergila yang pernah dilakukan slankers yang diingat? Wow, pernah ada slankers jam 1 malam di rumah gue. Mencet bel rumah gue. Ting nong, pas gue liat, ada slankers tuh. Mau ngapain ceritanya? Tanda tangan doang. Jam 1 dini Jam 1 hari? malam. Kok bisa tahu rumahnya Mas Cilacap. Ivan? Ah iya, itu saudara. Anak Cilacap itu persisten banget orangnya. Oh gitu ya, slankers Cilacap ya? Kasih salam dong slankers Cilacap, katanya sangat persisten. Ada, dan kemanapun berada, seringkali bendera slang ada. Di tempat yang paling aneh-aneh. Bahkan di konser musik lain pun selalu ada bendera slang. Iya. Ada, banyak. Kenapa Identitas sebenarnya. Iya, Jadi betul. merasa kalau dia slankers tuh identitasnya bawa bendera kemana-mana dan dengan bangga menunjukkan ke seluruh dunia bahwa gue orang Indonesia dan slankers. Orang umroh juga ada yang bawa juga tuh. Iya, Beneran. umroh, iya tadi kita ada fotonya di umroh pun gitu ya. Tadi di bawah air. Nah kita lihat nih macam-macamnya nanti. Nah ini tadi nih. Coldplay. Nonton Coldplay, posternya slang. Gua mah gitu orangnya. Saking cintanya pada slang. Sempat bahkan berkirim surat dengan darah. Ya itu waktu kita era slang tinggal berdua, aku sama kakak sempat mau membubarkan diri di album 6 lagi sedih. Akhirnya dikirimin surat pakai tulisan darah untuk istilahnya ngancem jangan sampai ngebubarin slang. Itu yang paling dramatis. Salah satu. Salah satunya sih. Lebih jauh soal seperti apa sih slankers ini, saya ingin kita berbincang. Kita berbincang dengan koordinator slankers, ada Mas Agus Sucipto. Selamat malam Mas Agus, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Tadi hitung-hitungannya benar nggak? Kurang lebih ada 1 juta slankers di seluruh Indonesia. Hitung-hitungannya segitu? Tetap bertambah. Terus bertambah Terus itu? bertambah. Jadi itu minimal 1 juta ya? Lebih lah pasti. Lebih? Karena ada generasinya slankers itu nggak dipaksain, Mbak. Itu tumbuh sendiri. Dari dari bapak ke anak, terus kakak ke adik, om ke keponakan. Turun menurun ya? Turun menurun. Kalau untuk Anda sendiri, apa yang membuat Anda cinta mati sama slang? Ya liriknya, Mbak. Liriknya? Liriknya. Dulu sebelum kenal slang pun aku sama politik itu kan nggak terlalu peduli gitu loh. Sekarang pas udah gaul sama slang jadi belajar gitu loh. Mau nggak mau kita harus tahu. Ikut peduli pada negeri karena Iya. isu-isu itu yang kerap diangkat. Mas Bimi, Mas Kakak, Mas Ridwan, Mas Ivan, kita kemarin membuka di sosial media, meminta para slankers untuk mengirimkan email ke kami, apa kesan-kesan mereka terhadap slang. Saya ingin minta untuk dibacakan. Dari Firman, slankers146@gmail.com. Slang sempat terjerumus narkoba namun selamat bahkan tetap berkarya. Mereka lebih menjadikan kesalahan masa lalu sebagai pelajaran. Mabuk-mabukan narkoba yang dulu pernah jadi kebanggaan kini dinilai sebagai hal yang kampungan. Intinya nggak perlu pakai narkoba dan mabuk-mabukan, pakai tindik atau tato untuk jadi rock and roll, cukup hargai wanita dan menjaga Bhinneka Tunggal Ika
kamu sudah rock and roll. Wes, cukup menghargai Ini wanita pernyataannya. dan menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Mas Kakak? Dari Adnan Antagori di 29antagori@gmail.com. Bagi gua slang adalah bidadari yang menyelamatkan pemuda-pemuda Indonesia yang sedang mencari jati dirinya. Mereka salah satu pembentuk generasi muda yang bebas korupsi. Dari slang kita belajar banyak tentang hidup dan lagu-lagu slang dari album pertamanya sampai sekarang bikin kita anak muda tahu cara pandang kita sebagai pemuda yang bebas dari korupsi. Yes. Thank you. Ada lagi dari Nazif Al-Akol. Saya bukan penggemar slang, tapi saya punya cerita unik tentang mereka. Belum lama ini, ketika mereka tampil konser di Yogyakarta dalam rangka memeriahkan Hari Santri, saya ada di sana. Ikut menonton bersama teman saya yang penggemar berat solawat. Tahu apa yang terjadi setelahnya? Selama lebih dari 3 minggu ke depannya teman saya keranjingan lagu-lagu slang. Hebat. Teman saya yang mungkin seumur hidupnya jarang suka lagu anak band dan lebih suka sholawatan, gara-gara nonton konser itu di acara Hari Santri jadi menggemari slang juga. Dia sekarang tetap fasih bersolawat tapi juga hafal lagu-lagu slang. Wah, the power of slang. The power of slang. Semua lagu album ini kita dedikasikan buat Abdi. Saya hanya bisa bersyukur aja ya, berada dalam satu band dengan 4 orang-orang hebat, plus Bunda tentunya.